Mari kita lihat teks yang kita baca hari ini. Apa yang terjadi dengan pengejaran sia-sia Yakub? Dia bilang, kehidupan saya itu kacau balau. Isinya penderitaan secara personal. Dia hidup dalam ketakutan. Mau ketemu Esau takut. Hidup dalam bersama dengan Laban pamannya juga di dalam ketakutan, kekhawatiran. Hidup di dalam penderitaan. Gak ada damai. Keluarganya dia pun penuh dengan kehidupan yang kacau balau. Dia mati tanpa melihat mamanya. Setelah pisah dia kembali ke rumah papanya itu. Atau waktu dia berjumpa dengan Esau, mamanya sudah gak ada lagi. Kehidupannya penuh dengan penderitaan. Dia adalah seorang penipu. Dia ketemu dengan Laban. Dia ketemu master of penipu. 10 kali papamu itu merubah upahku. Kehidupan dia penuh dengan apa yang disebut sebagai penderitaan. Dia ditipu oleh anak-anaknya. Seorang penipu. Ditipu oleh anak-anaknya. Sampai kemudian pada akhirnya waktu mereka datang dan mereka bilang, kami berjumpa dengan Yusuf. Sekalipun dia bilang, jangan kamu bawa ini Benyamin. Karena kalau kamu bawa dia, nanti kamu akan bikin saya bahkan lebih parah dari sebelumnya. Waktu kamu ambil Yusuf dan Yusuf pergi, saya rasanya sudah mau mati dan tidak ingin hidup lagi. Hidup yang penuh dengan kepahitan karena dia hidup di dalam dosa. Tetapi anehnya ya, waktu dia mengakhiri hidupnya, begitu tenang, begitu damai. Apa yang membuat dia punya kehidupan damai? Hidup yang tadinya kacau. Yang seharusnya kalau orang kehidupannya kacau begitu mati kok. Membayangkan kematian seperti Yakub. Saya rasa sulit. Tapi kok Yakub begitu tenang berhadapan dengan musuh yang paling menakutkan dalam kehidupan manusia. Mengapa? Bapak Ibu, karena Yakub sadar bahwa dia menjalani hidup di dunia ini sebagai seorang pengembara. Sekali lagi, Yakub sadar benar bahwa dia sementara menjalani kehidupan di dalam dunia ini sebagai seorang pengembara. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9 pasal 47, jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku sedikit saja dan buruk adabnya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Saya mengembara, nenek moyang saya juga mengembara. Dia memiliki satu pemahaman bahwa kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan sebagai pengembara. Dia sadar bahwa ini adalah sebuah pengembaraan. Bapak Ibu, yang namanya pengembara pada masa itu adalah orang yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia bisa singgah di tempat yang tidak baik, dia bisa singgah di tempat yang terbaik. Waktu dia singgah di tempat yang tidak baik, dia tidak terlalu bermasalah karena dia tahu itu bukan tujuannya. Waktu dia jumpa dengan tempat yang paling subur sekalipun seperti di Goshen, di mana tempat dia mati, dia tidak akan terikat pada tempat itu karena dia tahu itu bukan tujuannya. Yang namanya pengembara pada masa itu selalu dibawa, digerakkan atau diarahkan oleh tujuan akhirnya. Sehingga waktu dia melihat kepada tujuan akhirnya, dia jumpa dengan tempat yang buruk, dia tahu ini sementara, saya akan pergi ke sana. Waktu dia jumpa dengan tempat yang baik, dia nggak akan berhenti di situ selama-lamanya. Dia terus ingat kepada apa? Kepada tujuan akhirnya. Masalah Yakub adalah pada awal hidupnya, hatinya begitu terikat kepada tempat persinggahannya. Dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mendapatkan tanah seluas-luasnya. Oleh karena itu maka dia tidak sungkan, tidak segan untuk mengkhianati hukum Allah. Dia tidak sungkan, tidak segan untuk melukai Esau kakaknya. Tidak sungkan, tidak segan untuk melukai papanya Ishak. Tidak sungkan untuk bertarung dengan pamannya. Untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Dia menipu semua. Saya tidak tahu bagaimana Ishak itu begitu jeli untuk memberi nama kepada Yakub. Pada masa itu orang memberi nama kan tidak suka-sukanya dia. Dia harus menemukan esensi baru kemudian dia beri nama. Bapak Ibu, ketika Adam diberikan kesempatan untuk memberi nama kepada binatang itu, dia nggak bisa asal sebut. Dia harus kenali betul binatang itu, lalu kemudian dia kasih nama. Pemberian nama itu untuk menggambarkan esensi daripada binatang itu. Papa mana yang mau kasih nama-nama yang jelek untuk anaknya? Ishak itu waktu dia lihat anaknya dalam proses kelahirannya, dia kasih nama Yakub. Maka Esau bilang, sesuai dengan namanya. Penipu dia itu. Dia menipu semua yang dia jumpai untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan semua yang dia harapkan. Tetapi waktu dia mati, saudara menemukan perubahan cara pikir. Mari kita lihat sekali lagi di dalam pasal yang ke-49. Yakub menunjukkan perubahan yang begitu signifikan, saudara. Pasal 49. Saudara lihat pesannya ya. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan.
ladang yang telah diberi Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, dan seterusnya. Biasanya kalau orang berhasil, dia cenderung untuk menikmati itu sampai mati. Maka di tempat di mana dia berhasil, orang beli kubur, taruh kuburan yang terbaik, supaya waktu dia mati dia bisa dikuburkan di situ. Yakub karena dia adalah papanya Yusuf, dia bisa dikuburkan dengan cara yang sangat terhormat. Mungkin kalau dia minta satu piramida untuk mengingat akan dia, masih bisa dapat. Tapi anehnya dia bilang, kuburkan saya di goa. Satu-satunya milik yang dimiliki oleh umat perjanjian hari itu adalah goa di ladang Makpela itu. Lalu dia bilang, pergi kuburkan saya di sana. Tempat Abraham dan istrinya dikuburkan. Ishak dan istrinya dikuburkan. Tempat aku menguburkan Lea istriku. Tempat di sanalah saya ingin dikuburkan, saudara. Ini yang menunjukkan kepada saudara dan saya sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Di Mesir, Yakub sudah berhasil dan kaya. Itu tanah yang terbaik loh. Tempat terbaik di mana dia bisa memelihara kehidupannya. Dia bisa yakin bahwa keturunannya itu bisa terjamin masa depannya. Tempat di mana dia bahagia karena dia bertemu dan bersama dengan Yusuf, anak kesayangannya. Tetapi dia bilang, jangan dikuburkan di situ. Kuburkanlah saya di Kanaan, padang belantara, di goa. Ini adalah sebuah petunjuk yang sangat signifikan bahwa Yakub tidak lagi terikat kepada berkat material, bahkan tidak terikat kepada Yusuf. Waktu Yusuf hilang, dia bilang, saya mau mati. Sekarang waktu mati, dia minta dikuburkan jauh-jauh dari Yusuf. Tidak takut terpisah dari Yusuf. Tidak takut terpisah dari tanda-tanda keberhasilan di Mesir itu. Dia terikat kepada apa? Dia terikat kepada janji Allah. Allah berjanji bahwa umat Allah punya tanah perjanjian. Aku akan memberikan kepada kamu tanah perjanjian, dan itu tanah Kanaan. Saudara, ini mengekspresikan kepada saudara dan saya bahwa Yakub sudah memiliki spirit yang sama dengan leluhurnya dia. Mereka mengembara, saya juga mengembara. Kembalikan saya ke tempat yang seharusnya. Yakub mati seperti Abraham. Tidak melihat tanah perjanjian. Lihat tetapi tidak menikmati tanah perjanjian. Siapa di antara Abraham, Ishak dan Yakub waktu mati sudah memiliki tanah untuk ditinggali? Enggak ada. Mereka cuma punya tanah kubur. Tuhan bilang kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Kemudian dia tunjuk batas-batas tanah itu. Terlalu besar. Tetapi sampai mati yang dia dapatkan cuma satu goa untuk kubur. Begitu juga Ishak. Begitu juga Yakub. Tapi mari saudara dan saya lihat, apa yang membuat mereka itu tidak kecewa. Harusnya kan mereka kecewa. Tuhan kok janji saya nggak dapat. Harusnya mereka komplain. Tetapi mereka nggak komplain. Apa yang membuat mereka bertahan? Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Mereka tidak mengarahkan mata mereka kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi justru mereka melihat lebih jauh kepada apa yang Allah janjikan. Ibrani pasal yang ke-11. Saudara dan saya bisa baca nanti 13-16. Ketika bicara mengenai pahlawan-pahlawan iman. Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca bergantian 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh. Tidak memperoleh, kita bisa menggarisbawahi itu. Apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah satu. Sebab itu Allah tidak mau Bapak Ibu, ayat-ayat ini mau mengatakan bahwa orang-orang seperti Abraham, Ishak dan Yakub, mereka sudah meninggalkan tempat yang makmur sebenarnya. Sehingga ketika Allah memberikan janji, mereka meninggalkan tempat itu. Kalau seandainya tidak dapat, mereka punya kesempatan untuk kembali. Kalaupun mereka tidak kembali, mereka punya peluang untuk menjadi kecewa terhadap Allah. Tetapi apa yang membuat mereka tidak kecewa? Ketika mereka menerima janji Allah, mereka bukan hanya memahami itu sebagai janji terkait dengan tanah secara material, tetapi ini berkaitan dengan janji Allah mengenai Kanaan surgawi, kota yang didirikan oleh Allah. Ketika mereka menjalani perjalanan di dalam dunia ini, mereka tahu bahwa Allah menjanjikan berkat, mereka menikmati banyak hal. Abraham mati sebagai orang yang kaya. Ada seorang penafsir berkata bahwa Abraham itu dia punya kemah itu terlalu banyak.
Dia bilang kalau hitung kemahnya Abraham itu bisa sampai 1000 pintu. Saudara, kalau hari ini saudara saya punya rumah, punya 1000 pintu. Pekerjaan kita dari pagi sampai malam, pekerjaan itu cuma tutup pintu. Kita buka dari yang pertama sampai yang ke 1000 sudah malam tuh. Kemudian kita balik lagi tutup pintu pagi. Abraham punya banyak sekali hamba. Oleh karena banyak harta kekayaan, dia butuh tentara. Maka waktu perang, Bapak Ibu lihat orang tua renta itu bawa 300-an tentara untuk berperang. Dia harus punya tentara untuk berperang. Banyak yang bilang bahwa Abraham itu pada masa itu sudah seperti seorang raja bahkan. Oh, dia sangat diberkati. Tapi dia tidak punya tempat untuk menetap. Tetapi mengapa mereka tidak kecewa? Karena mata mereka tidak diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah itu. Mereka dengan rela meninggalkan dunia ini tanpa memiliki apa-apa. Seperti yang dijanjikan Tuhan pada awalnya. Kenapa? Karena Alkitab bilang mereka mengarahkan mata mereka kepada kota yang bukan didirikan oleh manusia, tetapi didirikan oleh Allah. Waktu Yakub mati, dia mati sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, dia kaya. Tapi dia tahu bahwa ada satu hal yang belum dia dapatkan, yaitu kota yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan dia jauh lebih merindukan itu. Oleh karena itu, maka dia begitu tenang. Hidup saya sudah kacau balau di dalam dunia ini. Sisa hidup saya sudah saya pakai sebagai seorang pengembara. Singkat sekali saya pakai untuk Tuhan. Sekarang sudah waktunya saya kembali untuk mempermuliakan Dia. Pertanyaannya sekarang sebelum saudara saya mengakhiri 2021. Apa yang memikat hati saudara dan saya dan menggerakkan perjuangan di tahun 2021? Apa yang telah memikat hati kita sedemikian rupa sehingga saudara dan saya mengarahkan seluruh perjuangan kita selama 2021? Apakah kita menjalani kehidupan kita dengan benar atau tidak? Mempermuliakan Allah atau tidak? Itu sangat bergantung apa yang mengikat dan memikat hati saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya lakukan itu selalu mengekspresikan kerinduan hati kita. Apa yang saudara dan saya ekspresikan di dalam hidup itu selalu merupakan gambaran daripada apa yang tersimpan di dalam hati saudara dan saya. Apakah yang saudara dan saya kejar adalah prestasi, prestise, penerimaan, kesuksesan? Gak ada yang salah dengan semuanya itu. Tapi jika waktu kita, kehidupan kita hanya untuk semuanya itu, Bapak, Ibu, dan saya tampaknya harus mengganti arah perjuangan saudara dan saya di dalam 2022. Berapa banyak waktu yang saudara dan saya pakai, bukan hanya untuk membangun kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, tetapi untuk membangun pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Berapa banyak di dalam tahun 2021 saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kekecewaan, kepahitan, kegagalan, oleh karena hasil kerja keras kita tidak sama seperti yang kita harapkan. Hasil pelayanan saudara dan saya tidak sama seperti apa yang kita harapkan. Di dalam dunia ini, jarang sekali saudara dan saya selalu mendapatkan persis seperti apa yang kita harapkan. Tidak pernah. Tuhan sudah bilang kok, kamu akan berusaha untuk mengelola tanah ini, namun onak dan duri yang dihasilkannya. Hari ini kalau Bapak, Ibu, dan saya bekerja dan gak dapat onak dan duri saja, sudah syukur. Sekali lagi, kalau Bapak, Ibu, dan saya kerja lalu kemudian ikut Pak Jokowi kan ya, kerja, hasilnya bukan onak dan duri, bersyukurlah. Karena Tuhan pernah bilang, kamu akan kerja, tapi yang kamu dapatkan adalah onak dan duri. Kadang-kadang saudara dan saya kerja, hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang-kadang kita sudah mendekati hasil yang sesuai dengan harapan, orang lain datang dan kemudian merusakkannya. Apakah 2021 penuh dengan luka, kepahitan? Alkitab bilang kepada Bapak, Ibu, dan saya, arahkanlah hati saudara dan saya kepada kota yang sempurna yang telah disiapkan oleh Allah bagi saudara dan saya. Satu saat sebagai umat Allah, saudara dan saya akan pergi ke sana. Seharusnya inilah yang dirindukan oleh saudara dan saya.